Kalau tujuan kita beternak ayam petelur hanya untuk mendapatkan telur, menurut saya kita sedang kehilangan banyak peluang. Karena dari seekor ayam yang mempunyai nilai sebenarnya bukan hanya telurnya. Ada kotoran, ada sisa pakannya, ada bulunya, ada ayam akhirnya, bahkan, nah ini ada proses pemeliharaannya yang bisa menjadi sebuah pengetahuan. Nah, inilah yang ingin saya sharing hari ini. Bagaimana kita mulai melihat peternakan ayam bukan hanya sebagai tempat untuk menghasilkan telur, tetapi sebagai sebuah ekosistem usaha. Selama ini ketika kita berbicara tentang bisnis ayam petelur, angka yang pertama kali dilihat biasanya adalah produksi telur. Berapa ekor ayam? Produksinya berapa persen? Hari ini dapat berapa butir? Berapa kilo telur yang bisa dijual? Harga telur hari ini berapa? Semua itu penting. Saya juga memperhatikannya karena bagaimanapun telur adalah salah satu sumber pendapatan utama dari ayam petelur. Tetapi masalahnya, kalau seluruh bisnis kita hanya bergantung kepada telur, maka ketika harga telur turun, kita mulai panik. Sementara harga pakan belum tentu ikut turun, bahkan cenderung naik. Biaya tenaga kerja tetap ada, listrik tetap harus dibayar, kandang tetap harus dirawat, ayam tetap harus makan setiap hari. Mau harga telur naik atau turun, ayam tidak pernah mengatakan hari ini harga telur murah, saya makannya setengah saja. Tidak begitu, bukan? Ayam tetap makan. Nah, disinilah menurut saya kita perlu mengubah cara berpikir kita. Saya mulai mau bertanya dulu ya. Apalagi yang dihasilkan oleh peternakan kita setiap hari. Coba direnungkan. Mungkin salah satunya tentu ada kotoran ayam misalnya. Kalau kita mempunyai 100 ayam, ada kotoran ayam 1000 ayam, lebih banyak lagi 10.000 ayam, tentu persoalannya menjadi jauh lebih besar. Kalau kotoran ini tidak kita kelola, dia menjadi biaya, kita harus membersihkan. Kita harus memindahkan. Ada persoalan bau misalnya. Ada lalat misalnya. Dan kalau salah pengelolaan bisa mengganggu lingkungan sekitar. Kita bisa dapat komplain dari tetangga kita. Tetapi bagaimana kalau cara pandangnya kita balik sekarang? Jangan bertanya, bagaimana saya membuang kotoran ayam? Tetapi bertanya, bagaimana saya membuat kotoran ayam saya menjadi bernilai? Pertanyaannya hampir sama, tetapi jawabannya bisa sangat berbeda. Inilah yang kami lakukan di sini, di Rumah Hijau Bali, dengan peternakan kami, peternakan ayam gembira. Kami mencoba melihat kotoran ayam sebagai sumber daya. Salah satunya
untuk bahan pembuatan kompos. Tentu tidak berarti kotoran ayam keluar dari kandang, langsung kita masukkan ke tanaman. Tidak sesederhana itu. Kita perlu belajar mengolahnya. Kita perlu memahami prosesnya. Dan nantinya kita akan bahas secara khusus di episode yang berbeda tentunya. Tetapi yang ingin saya sharing hari ini atau sekarang adalah cara berpikir kita. Sesuatu yang sebelumnya menjadi masalah bisa kita ubah menjadi bagian dari solusi. Kotoran menjadi bahan kompos. Kompos digunakan untuk apa? Untuk memperbaiki tanah kita, membuat tanah kita menjadi subur. Tanah yang baik membantu menghasilkan tanaman yang baik. Sebagian tanaman bisa juga mendukung kebutuhan lain di dalam sistem pertanian dan peternakan. Kemudian siklusnya berjalan kembali. Nah, di titik itu kita tidak lagi hanya mempunyai peternakan ayam. Kita mulai mempunyai sebuah ekosistem. Hal seperti ini sebenarnya bisa diterapkan pada banyak bidang pertanian. Misalnya, orang menanam padi. Yang dilihatnya biasanya gabahnya. Karena itulah produk yang dijual. Tetapi setelah panen, ada jerami kan? Kalau kita hanya berorientasi kepada produk utama, jerami mungkin kita anggap sisa atau sampah. Tetapi kalau kita berpikir sebagai sebuah ekosistem, kita mulai bertanya, jerami ini bisa menjadi apa? Apakah bisa dimanfaatkan? Apakah bisa diolah? Apakah bisa mempunyai nilai ekonomi? Begitu juga sapi. Orang melihat sapi hanya dagingnya atau susunya. Tetapi sapi menghasilkan kotoran setiap hari. Menghasilkan urin setiap hari. Kalau itu dianggap limbah, kita punya masalah setiap hari. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu untuk mengelolanya, kita mungkin justru mempunyai sumber daya setiap hari. Inilah yang saya maksud dengan zero waste. Tetapi saya ingin hati-hati dengan istilah ini. Zero waste bukan berarti besok pagi peternakan kita langsung tidak mempunyai limbah sama sekali. Bukan seperti itu ya. Jadi bagi saya, zero waste adalah sebuah arah, sebuah cara berpikir. Setiap kali ada sesuatu yang terbuang, kita bertanya, apakah ini benar-benar sampah? Atau saya juga yang belum menemukan bagaimana cara memanfaatkannya. Pertanyaan sederhana seperti ini bisa melahirkan banyak sekali inovasi. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Jangan sampai karena mengejar pendapatan limbah misalnya, kita melupakan kesehatan ayam. Bagi saya, ayamnya harus tetap menjadi perhatian utama. Ayam harus mendapatkan pakan yang sesuai. Air yang bersih atau yang baik, lingkungan yang baik juga, manajemen kandang yang baik, dan kesempatan untuk menunjukkan perilaku alaminya juga. Sesuai dengan sistem pemeliharaan yang kita bangun. Karena sistem yang berkelanjutan,
bukan hanya tentang memanfaatkan kotoran. Kita juga berbicara tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Kesehatan lingkungan, kesehatan manusianya, dan kesehatan bisnis peternakan kita. Semuanya harus saling mendukung. Inilah yang kami terapkan di peternakan ayam gembira. Dan itulah salah satu alasan kami memilih untuk terus belajar mengembangkan sistem cage free. Bukan karena kami ingin mengatakan bahwa semua sistem atau semua sistem lainnya itu pasti buruk, tetapi setiap sistem tentu mempunyai tantangan masing-masing. Dan kita akan membahasnya secara terbuka di episode berikutnya. Saya ingin kita melihat berdasarkan pengalaman, berdasarkan data, dan berdasarkan kondisi di lapangan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, biayanya itu seperti apa, tantangannya itu bagaimana, dan apakah sistem ini benar-benar bisa membuat peternakan kita bertahan secara ekonomi. Jadi karena itu menurut saya keberlanjutan tidak cukup hanya bagus secara konsep. Peternakan juga harus mendapatkan penghasilan yang layak. Kalau sebuah sistem bagus untuk lingkungan, bagus untuk ayam, tetapi peternaknya terus merugi, sistem ini akan sulit bertahan, sulit berkembang, dan tidak sustainable. Karena itulah, kita perlu membangun beberapa sumber nilai. Telur mempunyai nilai, kotoran mempunyai nilai, kompos mempunyai nilai, pengetahuan mempunyai nilai, merek juga mempunyai nilai, bahkan kepercayaan konsumen juga mempunyai nilai. Dan ketika semuanya kita hubungkan, peternak tidak lagi hanya mengatakan, saya menjual telur, tetapi kita mulai mengatakan, saya sedang membangun sebuah sistem pangan. Nah, menurut saya ini perbedaan yang sangat besar. Dan cara berpikir seperti ini juga penting untuk anak muda. Kalau kita memperkenalkan pertanian kepada generasi muda hanya dengan mengatakan, ayo pelihara ayam, ayo jadi petani, mungkin tidak terlalu menarik. Tetapi coba kita tunjukkan bahwa ada peternakan ayam. Mereka bisa belajar biologi, belajar nutrisi, belajar teknologi, belajar pengolahan limbah, belajar pertanian, ada juga belajar pemasaran, mungkin ada juga belajar membuat konten seperti apa yang saya lakukan hari ini, belajar membangun brand, bahkan belajar bagaimana membangun hubungan langsung dengan konsumen. Tiba-tiba peternak bukan lagi pekerjaan yang kuno. Peternakan menjadi sebuah laboratorium kehidupan. Dan menurut saya, disitulah masa depan pertanian kita. Jadi, kalau hari ini Anda sedang beternak ayam, coba sekali-kali jangan hanya melihat tempat telurnya. Lihat di seluruh peternakan kita. Perhatikan apa yang masuk. Perhatikan apa yang keluar. Pakan masuk misalnya, air masuk misalnya, tenaga masuk, energi masuk. Kemudian
Kemudian kita harus berpikir juga apa yang keluar. Salah satunya telur misalnya keluar dari peternakan kita. Kotoran misalnya. Terus ada sisa pakan misalnya. Ada ayam apkir misalnya. Terus pengetahuan kita juga. Pengalaman kita juga. Dan mungkin masih banyak lagi. Lalu tanyakan satu pertanyaan. Dari semua yang ada di sini, apa yang belum saya manfaatkan? Mungkin justru disitulah peluang usaha berikutnya berada. Nah, di Rumah Hijau Academy, kita akan membongkar hal-hal seperti ini satu persatu. Kita mulai dari ayam, ya. Kemudian kita akan berbicara tentang kandang. Kita berbicara tentang kemandirian pakan, nutrisi pakan, kesehatan ayam, sistem cage free, sistem kesejahteraan hewan atau animal welfare, terus telur organik, telur omega 3 dan lain sebagainya. Terus ada kompos misalnya. Terus kita akan bicara tentang cacing. Kita berbicara tentang maggot, tentang tanaman, tabula pot, tentang banyak lagi. Sampai bagaimana semuanya bisa terhubung menjadi sebuah sistem pertanahan yang lebih mandiri. Tidak harus langsung sempurna. Kami sendiri juga masih belajar. Yang penting kita mulai mengubah cara kita untuk melihat. Karena seringkali peluang itu sebenarnya sudah ada di depan kita. Hanya saja selama ini kita menganggapnya sebuah sampah. Jadi mulai hari ini jangan hanya bertanya berapa telur yang dihasilkan ayam-ayam kita. Coba tanyakan juga berapa banyak nilai yang bisa kita hasilkan dari seluruh ekosistem peternakan kita. Karena tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan telur. Kita ingin ayam kita sehat. Kita ingin peternakan kita sejahtera. Kita ingin konsumen mendapatkan pangan yang berkualitas. Dan lingkungan kita tetap lestari dan terjaga. Itulah perjalanan yang akan kita pelajari bersama di Rumah Hijau Academy. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Sampai bertemu pada episode berikutnya.